Ya, oke. Ya, selamat siang. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali perkuliahan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, oke, alhamdulillah ya teman-teman bisa berjumpa kembali di mata kuliah kita perkembangan kurikulum dan silabus. Hari ini kita berjumpa lewat Google Meet ya, biar variasi, artinya tidak lewat YouTube terus ya. Jadi nanti secara langsung bisa berjumpa dan kalau nanti ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan juga bisa langsung. Ya, sesuai dengan RPS yang kemarin saya berikan, hari ini kita masuk di ini ya materi yang sudah sesuai dengan yang di RPS. Di sini nanti kita membahas mengenai ini ya model pengembangan kurikulum. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya mengenai materi yang kemarin? Jika ingin disampaikan, boleh silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ada? Belum, Bu. Ya, oke, jika tidak ada atau belum, ini saya langsung saja ke materi hari ini, yaitu model. Di sini model pengembangan kurikulum, ini di yang saya sampaikan ini nanti sudah ada referensinya. Jadi kalau teman-teman mau nanti mencari bukunya juga boleh. Ini di perpustakaan ada banyak ya, nanti silakan dicari. Ya, untuk model pengembangan kurikulum ya di sini saya mengambil ada beberapa ya. Di sini yang pertama ini menurut Robert S. Yais di sini nanti dibagi menjadi 8 ini ya. Ada administratif atau line staff model, kemudian grassroots model, demonstration model, Bauckham system model, Tabas inverted model, Roger interpersonal relation model, the systematic action risk model, dan emergency technical model. Nah, ini kalau dari luar ya, maaf. Nah, ini kita bahas satu persatu, nanti juga saya bahas yang dari dalam, ini menyesuaikan dari buku yang saya punya ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menemukan yang lain boleh, karena memang untuk model pengembangan kurikulum ini ada beraneka ragam ya, macamnya banyak. Nanti misalkan Bu, saya ada tambahan ini boleh. Ya, jadi nanti boleh menambahkan ya, nanti sebagai pelengkap saja nggak apa-apa. Sebagai pengetahuan. Nah, kita bahas yang pertama di sini ada the administratif atau line staff model. Nah, kalau kita membaca ya di situ ada administratif itu atau administrasi ya, berarti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, segala sesuatu yang ada di dalam kurikulum ya, entah tentang kurikulum baik RPP-nya, baik silabusnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasinya. Nah, di sini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando. Nah, kalau garis komando berarti dari atas ke bawah atau top down. Nah, maksudnya di sini pengembangan kurikulum itu berasal dari pejabat tinggi ya, dari Dignas kalau di sini. Kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Jadi ketika kita nanti posisinya sudah menjadi seorang guru, ya tentunya kita menginduk ke mana? Kalau misalkan dari kita di sekolah negeri, ya misalkan di SMP negeri, ya berarti ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Kemudian kalau misalkan di sekolah agama, berarti ke Kemenak. Walaupun secara garis besar kurikulumnya sama, cuma memang ada tambahan dari segi ini ya, kalau di Kemenak ada agamanya, ya sama halnya kita ya. Anda di prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan pendidikan bahasa Indonesia di UNS dengan kita ya tentunya ada perbedaan ya, satunya Kemenak, satunya Kemendikbudristek ini ya, Kemenristek, beda, ada perbedaan sedikit di situ. Nah, jadi di sini sama halnya ya dari atas ke bawah untuk pelaksanaan kurikulum. Jadi dari bawah itu nanti menginduk ke atas harus sama. Jadi kalaupun misalkan kita melihat ya di sekolahan manapun ya, misalkan di SD A ya, kemudian kita melihat kurikulum di SDB ya, secara garis besar sama karena memang di sini adalah ini ya top down-nya menggunakan kalau ini menjelaskan secara administrasinya. Nah, itu kalau kita menginduknya ke
Nah, apakah ini ditemukan di lapangan atas ya? Nanti kita lihat lebih jauh ya kurikulum jenis-jenisnya, model-modelnya seperti apa. Kemudian yang kedua ada grassroots model. Ada grassroots model. Nah, coba dilihat di sini penjelasannya. Ini pengembangan kurikulum ini berada di tangan guru ya sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah. Nah, ini nanti ketika teman-teman mahasiswa sudah menjadi guru, ini akan terjadi. Jadi misalkan walaupun sekarang K13 ini ya sudah walaupun masih dilaksanakan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita berada di sekolah itu saling bertukar ini ya bertukar informasi dengan sekolah yang lain. Sama halnya itu pernah saya lakukan juga ketika dulu pernah menjadi seorang guru. Jadi teman saya ada di Al Azhar saat itu, satunya ada di SMP IT. Jadi ketika kami mengajar itu pernah saling sharing ya materinya apa. Kemudian ketika memberikan latihan ke siswa itu latihannya apa, pernah kita sharingkan. Walaupun kami sama-sama kurikulumnya sama, tetapi sumber itu bisa berasal dari beberapa sekolah ya. Jadi misalkan sekolah A menggunakan buku dari ini, sekolah B ini, sekolah C ini. Jadi bisa saling tukar informasi ya. Jadi nanti ketika Anda menjadi seorang guru tidak harus mentok di sekolah saja, tidak, tetapi bisa bergabung atau bisa berkomunikasi ya dengan teman-temannya nanti ini kalau misalkan sudah lulus semua, saling koordinasi atau saling komunikasi ya, nanti bisa mendapatkan informasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada the demonstration model, model demonstrasi ya di sini. Nah, di sini maksudnya adalah dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil, ya berarti di skala sekolah atau di skala lingkungan kota ya. Dalam pelaksanaannya model ini menuntut sejumlah guru ya dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dan memperbarui kurikulum. Nah, ini maksudnya memperbarui kok bukan berarti menyimpang, bukan ya, tetapi yang pernah saya sampaikan dulu dalam artian adanya inovasi ya, dipersilakan kalau misalkan guru melakukan inovasi dalam pembelajaran dalam kurikulumnya silahkan ya asalkan memang sesuai dengan ini kurikulum sesuai dengan tataran yang ada. Jadi di sini memang sejumlah guru diminta untuk lebih ini ya kreatif dalam mengajar karena ketika mengajar itu memang apa rohnya itu ada di guru. Jadi ketika Anda mengajar nanti kalau hanya sekedar mencatat kemudian memberikan tugas, selesai ditinggal, ya itu saja nanti yang didapat siswa. Beda kalau misalkan Anda dengan berbagai macam, ya misalkan tidak hanya di kelas, misal dibawa ke perpustakaan, dibawa ke lapangan, dibawa keluar, atau dibawa misalkan ke museum atau ke tempat lain yang sekiranya memang sesuai dengan materi, ya itu bisa, asalkan memang bisa dilakukan. Ya, jadi pengembangan memang ada di tangan guru. Kalau menurut ini. Selanjutnya di sini ada BUKAM System Model. Nah, di sini ada 5 langkah kritis ya dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Nah, ini dalam bukunya Arifin ya, ini BUKAM ini. Di sini ada 5 hal, yaitu yang pertama menentukan arena pengembangan kurikulum. Arena 4 ya. Bisa kelas, bisa sekolah, bisa sistem persekolahan regional daerah ya atau sistem pendidikan nasional. Jadi ditentukan dulu. Kemudian setelah ditentukan, yang kedua memilih dan mengikut sertakan pengembang kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, perwakilan kelompok profesional dan guru kelas yang terpilih. Nah, kemudian semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut dan kelompok masyarakat yang representatif. Nah, kalau sekarang ya di Kemendikbud ya, Kemenristek itu, Kemendikbud juga ada yang namanya guru penggerak. Nah, kalau Anda melihat ya, beberapa teman saya kemarin karena saya lihat dari statusnya itu ada yang beberapa berhasil ya lolos ke tahap berikutnya menjadi seorang guru penggerak. Nah, maksudnya bagaimana? Ya ini tadi mengikut sertakan pengembang kurikulum yang terdiri atas kurikulum, kelompok profesional guru. Nah, nanti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bisa nanti menjadi pengawas, bisa nanti menjadi tim kurikulum dari sebuah daerah, nanti melakukan sosialisasi dan sebagainya atau menjadi inovator dalam sebuah pembelajaran. Nah, itu bisa.
Jadi guru penggerak ini banyak, nanti bisa Anda lihat di IG-nya ya, Kemendikbud ada, kemudian di websitenya juga ada, yaitu kemarin saya lihat itu ya teman-teman yang berhasil. Memang kalau dulu ya seperti tadi ketika masih bersekolah itu ya sama dengan saya, beliau memiliki kemampuan yang mumpuni. Nah, itu contohnya. Nanti Anda ketika sudah menjadi guru bisa ya seperti itu. Artinya tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga bisa mengembangkan kemampuannya nanti ya keluar. Ya, seperti tadi yang saya contohkan. Selanjutnya, ada pengorganisasian dalam penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, kemudian mengembangkan kegiatan dan mengembangkan desain. Nah, di sini menurut BUKAM ini ya prosedurnya ketika kurikulum sudah ada di tangan, jadi guru itu nanti melakukan kegiatan pembelajaran dan mengembangkan desain. Ini hampir mirip ya antara satu dengan yang lainnya, mengembangkan desain atau improvisasi. Yang terakhir, evaluasi. Jelas jadi setiap apa yang dilakukan entah di kelas ataupun melakukan pengembangan kurikulum ada evaluasi. Evaluasi tentunya disesuaikan dengan yang ada di lapangan seperti apa. Ya, jadi disesuaikan juga dengan masyarakat yang ada di situ. Ya, baru masuk. Oke, selanjutnya di sini yang kelima, di sini menurut Taba, ya ada Taba Invert Model. Ini model ini dilaksanakan dengan melaksanakan eksperimen atau percobaan ya, diteorikan kemudian diimplementasikan. Nah, hal ini dilakukan menyesuaikan antara teori dan praktik serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Maksudnya, misal saya berikan contoh, dalam pembelajaran drama, ya, ini saya langsung masuk ke bahasa Indonesia ya, ke pembelajaran drama. Jadi, siswa tidak hanya diberikan contoh, kemudian disuruh mengidentifikasi unsur intrinsik, habis itu ulangan. Tidak, akan tetapi siswa juga bisa nanti untuk menerapkan, benar-benar menerapkan yang namanya bermain peran atau drama. Jadi dari awal mereka membuat naskah, kemudian nanti dipilih pelakunya yang siapa nanti yang menjadi tokoh-tokohnya, kemudian diperankan. Nah, jadi dari sini selain teori juga ada eksperimen, artinya siswa benar-benar nanti melakukan apa yang sudah mereka dapatkan di teori. Nah, sama halnya Anda ini nanti ya di mata kuliah ini Anda dapat teori, nanti bagaimana pengembangan kurikulum, bagaimana pembuatan RPP, bagaimana pembuatan silabus yang nanti akan Anda terapkan ketika memang benar-benar nanti Anda terjun menjadi seorang pengajar atau guru. Ya, ini nanti akan Anda terapkan karena itu juga pernah saya mengalami ya dulu ketika menjadi mahasiswa, kemudian menjadi guru dan diminta untuk membuat RPP, Prota, Promes, ya, silabus. Nah, itu nanti akan diterapkan. Nah, nanti di mata kuliah ini juga kita akan latihan ya setelah mid nanti. Kemudian yang selanjutnya ada Rogers International Relation Model. Di sini menjelaskan kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, adaptif terhadap situasi dan perubahan. Nah, ini kalau kita ini ya menilik ke kurikulum sekarang ini lebih masuk ke karakter ya, pendidikan karakter. Jadi di sini selain tidak hanya mengajar, tetapi guru juga nanti bisa mengembangkan individu atau peserta didik itu menjadi peserta didik yang memiliki karakter. Tidak hanya sekedar kognitifnya saja yang bagus, tetapi karakternya juga bagus. Mohon maaf ya, ada anak saya sebentar. Oke, kemudian lanjutnya ada the systematic action research model. Di sini ada 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini, yaitu hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Jadi di sini secara keseluruhan ya nanti yang kalau ada siklus gitu ya dalam kurikulum nanti selain nanti antara guru dengan siswa, ya itu antar manusia, juga antara sekolah dengan masyarakat. Jadi sekolah itu setidaknya juga memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Saya berikan contoh. Dulu ya di sekolah saya,
ketika ada event ya event apapun itu masyarakat di sekitar itu ada keterlibatan. Misalkan seperti bulan Muharram ya pembagian ada ini ya fakir miskin dan anak yatim itu pasti di sekitar itu diberikan ini ya beras, kemudian sembako, kemudian kalau pas Idul Adha juga diberikan ini ya daging kurban. Nah, itu hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Ada keterkaitan. Kemudian kalau otoritas ilmu di sini berarti dengan dinas. Jadi ada hubungan baik antara sekolah dengan dinas ya jelas karena sekolah itu menginduk ke dinas ya atau ke Kemenaknya sama. Terakhir ini yang ke-8 emerging technical model. Nah di sini terdiri atas 3 ya dibagi menjadi 3 variasi. Yang pertama model analisis tingkah laku, yang kedua analisis sistem, yang ketiga berdasarkan komputer. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini berdasarkan analisis tingkah laku. Tingkah laku berarti berkaitan dengan kepribadian ya. Di sini menjelaskan merupakan sebuah kegiatan dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari sederhana sampai pada kompleks secara bertahap. Maksudnya bagaimana? Ya dalam hal kecil saja misalkan dalam pembelajaran tingkah laku ya guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa bagaimana agar siswa bisa bersikap sopan, bagaimana agar siswa bisa mengemukakan pendapat. Nah itu juga dengan stimulus dengan rangsangan guru di dalam kelas ya setiap kali berjumpa ditekankan adanya disiplin ya itu juga ditekankan di dalam pembelajaran. Ya sama halnya itu nanti hal-hal tersebut ketika sudah Anda lakukan itu akan membekas sampai nanti Anda dewasa. Sama halnya saya juga dulu di sekolah itu disiplin itu sangat tinggi, yaitu membekas sampai sekarang ya. Jadi jam 7 itu sudah di sekolah, jam setengah 7 sudah sampai terbawa ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga ada sisi positifnya. Itu bagi guru, bagi siswa apalagi ya sama. Yang berikutnya analisis sistem memulai kegiatannya dengan jalan menjabarkan tujuan secara khusus. Nah, ini yang kedua, output, kemudian menyusun alat-alat ukur, menilai keberhasilan, mengidentifikasi, kemudian ini ya terhadap faktor penyelenggaraannya. Jadi ini lebih mengacu kepada proses penyelenggaraannya. Bagaimana proses penyelenggaraan kurikulum, bagaimana proses pembelajaran di kelas, di suatu daerah. Nah, itu nanti ada ini ya sistem yang digunakan. Yang selanjutnya berdasarkan komputer. Di sini maksudnya bagaimana memulai kegiatan dengan jalan mengidentifikasi sejumlah unit kurikulum lengkap ya dengan tujuan pembelajaran khususnya. Jadi setelah itu guru dan murid diwawancari tentang pencapaian tujuan tersebut. Kemudian data disimpan dalam komputer untuk dimanfaatkan menyusun materi pembelajaran untuk murid. Jadi ini menurut emerging technical model ini lebih ini ya dari mulai analisis tingkah laku, tadi kepribadian juga bisa, sistem, bisnisnya berarti yang berkaitan dengan manajerialnya, kemudian komputer ini berkaitan dengan apa yang dirasakan biar nanti bisa ada evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Nah itu tadi yang 8, nah sekarang saya masuk ke berikutnya, ini model kurikulum berorientasi tujuan. Nah ini ya yang sudah pernah dikembangkan di negara kita. Kalau ini tadi sudah saya ungkapkan, saya menggunakan buku Arifin. Kalau teman-teman nanti menemukan dari buku yang lain, tidak masalah ya, nanti saling melengkapi. Model kurikulum di sini, goal oriented kurikulum, pernah berlaku ya di negara kita tahun 2003 dulu. Nah di sini ada bagaimana pelaksanaannya, karena ada kata tujuan, berarti memang nanti untuk mencapai tujuan nasional ya, tujuan nasional dari pendidikan kita. Nah, di sini ada beberapa kebaikan ya model ini. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai jelas ya karena memang sudah tertulis ya dalam kurikulum. Kemudian tujuan tersebut memberikan arah yang jelas ya, ada arahan yang jelas karena memang sudah tertulis dan dilaksanakan. Memberikan arahan. Kemudian nomor 4 di sini ada hasil evaluasi yang berorientasi pada tujuan tersebut, membantu pengembang kurikulum dalam melakukan perbaikan. Jadi di sini yang berorientasi pada tujuan itu sudah tersusun rapi sehingga nanti ketika ada permasalahan, ada evaluasi, bisa nanti untuk diperbaiki. Oke, berikutnya
ini ya pernah ya di kurikulum berbasis kompetensi atau KBK itu kok suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi pada peserta didik melalui berbagai kegiatan, pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya nanti ya dapat dirasakan oleh orang tua. Ya, di sini dan nanti juga bisa dirasakan untuk ke jenjang berikutnya. Hampir mirip sebenarnya ya kalau kita menilik satu persatu. Ya tadi dulu pernah saya katakan dan teman-teman juga pernah menanyakan kenapa kurikulum itu diubah. Ya tadi ada penyempurnaan, ada evaluasi. Jadi memang hampir mirip-mirip ya. Itu. Kemudian berikutnya model kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, di sini pernah ini ya dilakukan. Di sini kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan ya. Satuan pendidikan ya berarti ada di tingkat SD, SMP, SMA. Nah, itu ya. Di situ terdiri atas tujuan pendidikan, kemudian struktur, kemudian kalender pendidikan dan silabus. Nah, ini lebih melebar. Jadi di dalamnya lebih diperincikan lagi kalau KTSP ya. Kalau dengan KBK apakah beda, Bu? Nah, ini lebih perinci lagi karena memang KBK dengan KTSP duluan KBK ya kalau kita lebih ini menalaah. Kemudian berikutnya ini ya setiap daerah itu ada muatan lokal. Di Solo juga ada. Makanya ini selain kurikulum inti, artinya kurikulum yang saat itu dilakukan, di dalamnya nanti ada kurikulum yang bermuatan lokal, artinya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi di sini penjelasannya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan. Ya, disesuaikan dengan potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing. Jadi kalau di Kota Solo muleknya muatan lokalnya apa disesuaikan ya sendera tari ya tentang tari di daerah Kota Solo. Bahasa Jawa, bahasa daerah ya bahasa Jawa. Kemudian kalau di luar ya luar Solo ya misalkan di Jawa Barat, kalau Anda dari Jawa Barat ya muatan lokalnya ya berbau daerah sana ya disesuaikan. Jadi di sini kenapa muatan lokal itu dimasukkan ya agar budaya ya kebudayaan itu tidak hilang dan ada sinergi antara kurikulum pusat dengan kurikulum lokal. Kemudian ini model kurikulum berorientasi kecakapan hidup ya. Ini ya KLH itu ya. Nah, ini pengembangan kurikulum berorientasi kecakapan hidup ini menggambarkan aspek kompetensi yang relevan yang dikuasai oleh peserta didik. Apa kompetensinya? Kalau di mata pelajaran bahasa Indonesia ya 4 keterampilan itu harus dikuasai ya dengan berbagai macam materi pelajaran. Kemudian materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jelas. Kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi. Ini mohon maaf tipe sedikit ya. Yang keempat, fasilitas alat dan sumber belajar yang menunjang dan memadai. Terakhir, kompetensi yang diaktualisasikan dalam pola kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini memang hampir sama ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang bertanya, Bu, model manakah yang paling tepat digunakan di negara kita saat ini? Nah, tentunya ini ya kurikulum yang saat ini sedang berlangsung itu sudah melalui banyak tahap ya. Kenapa dari kurikulum yang lalu kemudian diubah menjadi K13 ya K13 ya, tentunya sudah ada evaluasi sebelumnya. Jadi memang 5 tahun kemudian ada evaluasi, kemudian diganti nama, kemudian ada pengembangan. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi hari ini hampir mirip ya memang materinya tapi memang ada pengembangan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, nanti saya share untuk PPT-nya biar teman-teman bisa ini ya, bisa ini juga mendengarkan ulang. Ya silakan jika ada yang bertanya atau jika ada menambahkan, boleh silakan. Kalau teman-teman mau menambahkan, nanti boleh, Bu, saya dapat dari referensi dari buku ini, silakan nanti ditambahkan di grup. Ya silakan jika ada yang ingin bertanya mengenai model pengembangan kurikulum atau sekedar sharing juga boleh.
Halo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mbak Isna, Mas Teddy, Mbak Afifah, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Sudah cukup ya. Ya nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan, misalkan Anda Bu, saya ini koneksinya buruk, ya boleh nanti Anda bertanya di grup ya, nanti bisa kita sambung di grup karena memang untuk daring tidak lama-lama ya, 40 menit atau lebih dikit nggak apa-apa. Nah itu nanti disambung di grup dan nanti materi juga saya sampaikan. Baik, itu saja teman-teman untuk model pengembangan kurikulum. Ya, tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Intinya memang untuk pengembangan kurikulum itu disesuaikan dengan ya kondisi masyarakat sekitar juga. Kondisi lingkungannya seperti apa. Kemudian juga tadi ada pengembangan yang berkaitan dengan muatan lokal, dengan kedaerahannya. Nah, itu juga harus diperhatikan ketika penyusunan atau pengembangan kurikulum. Jadi tidak hanya sekedar kurikulum bahasa Indonesia ini sudah tidak, tetapi juga harus memahami konteks dari masyarakat sekitar. Itu saja teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.